Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan, selamat datang kembali di podcast Kan. Bersama saya Kurniasi Maharomah. Ya, podcast kali ini kita akan membahas seputar sertifikasi Green Gold Label atau yang biasa kita kenal sebagai GGL. Nah, GGL ini merupakan salah satu lingkup akreditasi lembaga sertifikasi produk proses dan jasa, yaitu kelompok produk Process Certification. Nah, di depan kita sudah hadir dua orang narasumber yang tentunya ahli dan berpengalaman. Untuk itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Fernando Butar-Butar, yang merupakan Head of Sales dari PT Karsurin ya Pak. Betul. Selamat siang Pak. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa PT Karsurin ini merupakan salah satu atau satu-satunya nih sampai saat ini baru satu yang mempunyai lingkup GGL yang sudah terakreditasi oleh KAN. Jadi luar biasa sekali nih PT Karsurin. Nah, ya untuk narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Jimmy. Selamat datang Pak di podcast KAN. Bapak Jimmy ini merupakan CEO dari PT Eka Sapta Paramita Energy, betul ya Pak? PT Eka Sapta Paramita Energy ini merupakan salah satu klien ya Pak, sertifikasi GGL, salah satu klien dari PT Karsurin ya Pak. Ya, kami ucapkan selamat datang di podcast Kan Pak. Ya, rekan, saat ini Indonesia gencar dalam peningkatan ekspor produk dalam negeri, salah satunya di sektor pertanian, yaitu produk biomasa. Penerimaan produk biomasa pada skala internasional ini didukung oleh proses sertifikasi GGL yang menjamin produk biomasa ini diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih terkait GGL ini, yang pertama kita akan ke Pak Fernando dulu ya Pak. Boleh dijelaskan dulu nih Pak, apa sih itu GGL? Untuk teman-teman ini bisa lebih mengenal tentang GGL, silakan Pak. GGL atau yang kepanjangannya itu Green Gold Label adalah skema sertifikasi internasional khusus untuk biomasa berkelanjutan. Nah, skema sertifikasi GGL ini adalah yang paling tua di antara skema sertifikasi biomasa lainnya yang diluncurkan sejak tahun 2002 yang didirikan oleh Yayasan GGL namanya yang berlokasi di Rotterdam, Belanda. Cakupan dari GGL itu sendiri adalah biomasa cangkang atau PKS dan biomasa wood pellet atau yang berbahan dasar kayu ya Bu ya. Dan yang bisa melakukan audit GGL ini sendiri adalah lembaga sertifikasi atau LPK pihak ketiga yang independen dan telah terakreditasi. Tadi Ibu sudah sampaikan memang saat ini di Indonesia baru Karsurin yang sudah mendapatkan akreditasi dari KAN. Jadi kita juga sudah ditunjuk oleh GGL Foundation untuk dapat menjalankan aktivitas audit sertifikasi GGL ini. Begitu Ibu. Baik Pak, jadi ini ya Pak ya, sertifikasi GGL ini tuh bagaimana sih dia dapat memastikan bahwa produksi biomasa itu tuh benar-benar berkelanjutan gitu? Bagaimana prosesnya, titik kritisnya tuh di mana gitu Pak? Skema sertifikasi GGL ini fokusnya sebenarnya di lacak balak atau chain of custody. Yang kita audit itu seluruh rantai pasokan, mulai dari produksi, mulai dari proses transportasi hingga penggunaan akhir biomasa itu sendiri sebagai bioenergi. Jadi kita audit mulai dari sumbernya, dari hulu sampai ke hilir. Jadi kita memastikan bahwa biomasa itu berkelanjutan atau sustainable biomass. Oke, baik Pak. Jadi kalau misalnya di auditnya itu dari awal produksi itu, nanti tuh siapa sih yang sebagai yang harus melakukan sertifikasi GGL? Apakah dia hanya produsennya kah atau nanti sampai ke trader misalnya atau produsen energinya tuh harus juga disertifikasi gitu Pak? Ya betul. Sampai saat ini kebanyakan memang
masih trader ya yang meng-apply untuk sertifikasi GGL ya. Tapi di GGL sendiri mewajibkan seluruh rantai pasokan itu wajib disertifikasi GGL, termasuk mulai dari PKS Mills-nya ya, CPO Mills-nya itu sebagai awal dari supplier. Kemudian ada istilahnya namanya first collector atau pengepul, itu juga wajib. Kemudian masuk ke trader sampai dengan pengiriman ke end user atau bisa kita bilang buyer atau power plant, itu juga wajib disertifikasi GGL. Baik, berarti memang dari awal sampai ke end user ya harus disertifikasi. Ya, baik Pak. Selanjutnya untuk GGL ini Pak, apakah ini hanya berlaku untuk negara tertentu saja, negara importir tertentu, atau ke seluruh negara importir untuk sertifikasi GGL ini Pak? Untuk masalah wajibnya itu sebenarnya saat ini baru Jepang yang mewajibkan semua cangkang yang masuk biomasa, baik itu cangkang atau wood pellet, itu wajib mempunyai sertifikat GGL. Jadi seluruh pelaku usaha atau organisasi yang melakukan aktivitas ekspor impor ke Jepang itu wajib disertifikasi GGL. Hal ini memang sesuai dengan ketentuan dari METI, yaitu Ministry of Energy, Trade and Industry Japan, yang mewajibkan mulai Maret tahun 2024 itu semua biomasa yang masuk ke Jepang wajib memiliki sertifikat GGL. Ya, berarti memang sampai saat ini baru Jepang yang mewajibkan ya Pak, tapi tidak menutup kemungkinan akan berkembang. Betul. Dari beberapa negara lain juga sudah ada yang meminta, seperti Korea dan Cina juga sudah mulai mengaplikasikan GGL. Oke, baik Pak. Ya, nah sudah dijelaskan tadi oleh Pak Fernando mengenai sertifikasi GGL dalam menjamin produk biomasa yang berkelanjutan. Menarik bukan? Nah, setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai GGL, termasuk dari sisi penerapnya ya Pak ya. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi di podcast kan. Pada sesi kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai sertifikasi GGL dari sisi penerapannya. Sekarang kita ke Pak Jimmy ya Pak. Sebagai salah satu penerap sertifikasi GGL nih Pak, bisa berbagi pengalamannya Pak, hal apa yang melatar belakangi perusahaan Bapak menerapkan sertifikasi GGL ini Pak? Oke, seperti yang kita ketahui ya, sertifikat Green Gold Label ini sebenarnya sudah mau diterapkan sejak tahun 2023 ini. Tetapi karena beberapa hal dari Biomass Power Plant Association dari Jepang dan METI memundurkan lagi untuk implementasi sertifikasi ini ke tahun 2024. Nah, hal yang melatar belakangi perusahaan saya untuk melakukan GGL ini adalah salah satunya, kalau kita menerapkan GGL, perusahaan kita memiliki value lebih. Kedua, Green Gold Label ini sudah menjadi mandatory bagi kita perusahaan yang mengekspor cangkang kelapa sawit ke Jepang. Tanpa Green Gold Label ini sendiri, perusahaan yang akan melakukan ekspor pada tahun depan 2024 kemungkinan tidak akan dapat melakukan ekspor karena semua cangkang kelapa sawit yang masuk ke Jepang sudah diwajibkan full sertifikasi. Kedua, sebenarnya Green Gold Label ini sudah mau diterapkan sejak tahun 2023, tapi karena beberapa lain hal dimundurkan lagi ke 2024. Dan PT Kasapta Paramita Energi merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi dari Green Gold Label ini sendiri. Dan saat ini, setahu saya, perusahaan Kasapta Paramita Energi merupakan perusahaan yang meregistrasi jumlah pabrik dengan jumlah yang paling banyak untuk sertifikasi ini. Oke, luar biasa sekali Pak. Jadi PT Kasapta Paramita Energi ini sudah berapa lama nih Pak menerapkan GGL ini? Kita menerapkan GGL ini dari tahun 2021 sebelum Green Gold Label ini memang sudah mau diterapkan oleh pemerintah Jepang maupun dari Indonesia. 2021 pada saat itu saya berpikir bahwa kalau kita tidak mengambil langkah dan strategi untuk ekspor dan kita memiliki value lebih, kita akan ketinggalan dari perusahaan-perusahaan lain yang memang dari segi size company dan credit rating lebih besar daripada kita. Kita harus mempunyai value lebih dari perusahaan kita sendiri untuk melakukan ekspor. Baik Pak, selanjutnya sudah berapa lama nih perusahaan Bapak menerapkan sertifikasi GGL ini Pak?
Perusahaan kita sudah menerapkan sertifikasi GGL sejak tahun 2021 sampai tahun saat ini. Kita sudah melakukan audit yang kedua pada tahun ini, dan tahun ini kita pun menambah sekitar 5 CPO mills sebagai tambahan kita sebagai untuk sumber cangkang kelapa sawit kita untuk melakukan ekspor. Oke, baik. Selama menerapkan sertifikasi GGL ini, apa sih keuntungan yang Bapak rasakan? Jujur kalau sampai sekarang, kalau secara value dan nilai untuk ekspornya belum, tapi secara value kita diakui oleh perusahaan dari Jepang untuk membeli cangkang kelapa sawit dari perusahaan kita. Perusahaan dari Jepang melihat bahwa perusahaan kita sudah siap untuk menerima dan mengikuti peraturan yang diterapkan oleh METI, dan perusahaan Eka Sapta Paramita Energi menjadi salah satu perusahaan yang diincar oleh beberapa trading company untuk melakukan kerjasama melakukan ekspor. Baik, Pak. Nah, setelah keuntungan nih Pak, kemudian tantangannya apa nih Pak selama menerapkan sertifikasi GGL ini? Mengenai tantangan, mengenai pengaplikasian GGL ini, sebenarnya dari supply chain-nya sendiri, kita harus mengedukasi CPO mills agar mau mengikuti dan menyiapkan dokumen-dokumen yang kita minta kepada mereka. Karena dari CPO mills sendiri, udah mendengar kata audit, mereka sudah ya takut mengenai efek dari audit ini seperti apa. Karena yang diaudit dalam GGL ini skupnya ya dari segi K3-nya, kesiapan dokumenannya, legalitasnya, dan izin-izin yang disiapkan oleh pabrik apakah sudah sesuai dengan sertifikasi atau tidak. Nah, dari pabrik sendiri takut bahwa dari hasil audit ini mempengaruhi ke perusahaannya mereka. Tapi padahal sebenarnya skop dari audit sendiri itu sebenarnya untuk traceability dari sumber dari cangkang kelapa sawit ini sendiri, dari manakah perusahaan kita membeli, dan tidak melebar kemana-mana. Jadi lebih susah, lebih mengedukasi sebenarnya tantangannya. Iya, lebih susah mengedukasi gitu ya Pak ya. Baik. Ya, baik rekan, sudah banyak ya informasi yang bisa kita dapatkan melalui penjelasan dari kedua narasumber kita kali ini. Sangat seru bukan? Nah, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi di podcast Kan. Kita lanjutkan pertanyaan terkait keuntungan sertifikasi GGL ini. Setelah tadi dijelaskan keuntungan dari sisi penerap, kemudian bagaimana sih keuntungan sertifikasi GGL ini dari sisi LPK atau lembaga sertifikasinya nih Pak, dari Pak Fernando. Baik, keuntungan dari sisi LPK itu sendiri ya, artinya banyak potensial klien yang datang kepada kami, khususnya para pelaku usaha eksportir biomasa, khususnya cangkang sawit yang akan ekspor ke Jepang. Saat ini juga kita sedang mengalami peningkatan untuk audit sertifikasi GGL ini. Tentunya keuntungan yang paling utama dari segi komersial ya, banyak klien masuk ke kita, artinya revenue juga meningkat gitu dari segi sertifikasi. Baik. Kemudian bagaimana nih Pak mengenai peran akreditasi dari Komite Akreditasi KAN sendiri terhadap sertifikasi GGL? Sangat luar biasa ya peran akreditasi terhadap kami LPK. Kalau tidak diakreditasi oleh KAN, kami tidak ditunjuk oleh GGL ya untuk melakukan audit sebagai lembaga pihak ketiga yang independen ya. Karena KAN juga member dari IAF dan GGL sudah mengetahui itu, dan kami pada saat itu langsung ditunjuk oleh GGL Foundation untuk dapat melakukan aktivitas audit sertifikasi skema GGL ini di Indonesia. Oke, baik. Jadi memang KAN ini berperan penting ya Pak sebagai keberterimaan di luar atau di Jepang khususnya gitu ya. Baik, kemudian dari keuntungan kita beralih ke peluang nih Pak. Menurut Pak Fernando sebagai lembaga sertifikasinya, kemudian Pak Jimmy sebagai penerapnya, bagaimana sih peluang GGL ini di masa depan gitu? Dari Pak Fernando dulu Pak. Peluangnya akan sangat lebih besar lagi ke depannya, melihat sampai dengan saat ini banyak pelaku usaha untuk eksportir biomasa ini mendaftar ke Karsurin, LPK Karsurin sampai saat ini masih terus berdatangan. Jadi saya optimis kedepannya akan
masih berpeluang sangat besar sampai dengan nanti bulan Maret 2024 itu diwajibkan semua biomasa yang masuk ke Jepang harus memiliki sertifikat GGL. Ya, baik, apalagi mungkin nanti kedepannya nggak hanya Jepang yang mewajibkan seperti itu. Sukses dari Jepang mungkin bisa dilihat dari negara lain, seperti Korea, mungkin Cina juga akan mengikuti seperti itu. Baik Pak, kemudian dari Pak Jimmy Pak sebagai penerap nih, bagaimana peluang ke depan Pak? Kalau peluang untuk sertifikasi GGL sendiri dari sisi ekspor ya, saya melihatnya bahwa peluang ini eksportir yang memiliki sertifikasi GGL memiliki value lebih yang dinilai oleh buyer atau trading company yang ingin melakukan pembelian cangkang kelapa sawit kepada kita. Di satu sisi dengan adanya GGL tersendiri seperti yang tadi saya sampaikan, ada kemungkinan peluang long term kontrak atau short term kontrak dengan terms tertentu yang akan ditawari oleh trading company atau buyer dari Jepang untuk membeli cangkang kelapa sawit sendiri. Jadi untuk perusahaan yang tidak melakukan sertifikasi, kemungkinannya barangnya mungkin tetap bisa terekspor, tetapi harga tidak sama dengan yang sertifikasi. Jadi ada value added dari sertifikasi tersebut. Ya, terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak terkait GGL ke depannya dari lembaga sertifikasi, kemudian dari penerap, bagaimana Pak? Kalau kami dari lembaga sertifikasi, tentunya skema sertifikasi GGL ini dapat terus lanjut ya, tidak hanya Jepang saja yang mewajibkan, tapi negara-negara lain juga bisa mengikuti kesuksesan GGL ini di negara Jepang gitu. Jadi diwajibkan. Jadi akan semakin banyak nanti pemegang sertifikat GGL ini ke depannya. Seperti itu, Ibu. Kemudian dari Pak Jimmy, Pak, bagaimana harapan ke depannya? Harapan untuk sertifikasi, kalau dari sisi entrepreneur dan perusahaan yang mencari sertifikasi, sebenarnya sertifikasi harus disesuaikan dengan kondisi dari negara yang menerapkan. Tidak bisa melihat dari negara yang menerima. Di satu sisi mungkin harapan saya dari KAN atau dari BSN bisa membuat status standar sendiri untuk komoditi ini yang dapat diterapkan juga dan bukan hanya GGL. GGL cukup baik, tapi mungkin dari Indonesia sendiri kita bisa membuat sertifikasi sendiri yang bisa diterima oleh negara lain untuk melakukan ekspor. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa sertifikasi GGL ini berperan penting dalam peningkatan ekspor produk biomasa berkelanjutan dalam negeri. Selain itu, ternyata masih banyak peluang dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari penerapan sertifikasi GGL ini. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Fernando, Pak Jimmy, yang telah berkenan untuk hadir dan berbagi informasi serta pengalamannya di podcast KAN. Mohon maaf apabila ada kekurangan, Pak. Ya, semoga podcast ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dulu podcast dari kami. Sampai ketemu di podcast KAN selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.